Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Royinda dengan NIM 21083000153. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai bab sharing folder pada Ubuntu. Sharing folder adalah aktivitas di mana para pengguna komputer dapat berbagi foldernya dengan pengguna komputer lain. Dengan cara penyedia folder terlebih dahulu mengupload foldernya ke komputer server, dan kemudian para pengguna komputer lain dapat mendownload folder tersebut dari komputer server. Sama halnya pada OS Windows, Ubuntu juga menyediakan kemudahan dalam berbagi file atau folder kepada komputer lain dengan cara menyediakan layanan sharing folder. Bedanya, jika di Windows dapat langsung melakukan layanan sharing folder dengan aktivasi permission sharing, sedangkan di Ubuntu kita diharuskan menginstal secara manual aplikasi yang mendukung layanan sharing folder. Salah satunya yaitu aplikasi Samba. Samba server ini banyak dipakai karena mudah untuk dikonfigurasi dan digunakan. Berikut merupakan langkah-langkah sharing folder antar OS Ubuntu di dalam VirtualBox. Langkah pertama adalah mengimpor file OVA Ubuntu ke dalam VirtualBox. Caranya pilih impor, klik icon bergambar berkas untuk mencari file OVA Ubuntu-nya. Jika filenya sudah ketemu, maka klik kiri 2 kali. Klik next, dan pilih impor. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Jika proses loadingnya sudah selesai, maka klik setting untuk mengatur dan mengecek kembali pengaturan. Pada tab General di kolom NIM ini, saya akan mengubah nama file Ubuntu-nya menjadi Ubuntu A. Dan pada tab Sistem, pastikan tanda panah tidak melebihi area warna hijau, agar nanti OS Ubuntu-nya yang ada di dalam VirtualBox berjalan dengan lancar tanpa adanya lemot. Pastikan pengaturan network yang dipilih adalah internal network. Nonaktifkan USB dengan menghilangkan centang kolom Enable USB Controller. Jika semua sudah sesuai, maka klik OK, lalu klik Start. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Karena file Ubuntu-nya ini sudah disetting menggunakan password, maka saya harus input passwordnya terlebih dahulu sebelum masuk ke desktop. Passwordnya adalah jar@2022. Lalu klik Enter. Dan Ubuntu A sudah siap digunakan. Saya akan kembali mengimpor Ubuntu ke dalam VirtualBox dengan langkah-langkah yang sama seperti impor Ubuntu A tadi. Hanya saja untuk menu impor saya melalui File. Saya akan mengubah nama Ubuntu-nya menjadi Ubuntu B. Passwordnya sama, yaitu jar@2022. Sudah terdapat dua Ubuntu di dalam VirtualBox yang sama-sama siap digunakan. Caranya, klik icon dari sistem setting.
Kemudian pilih Network. Geser tanda kotaknya ke kanan agar wired-nya on. Kemudian pilih Option. Klik tab IP Setting. Ubah kolom method menjadi pilihan manual. Klik Add untuk mengisi alamat IP pada kolom address sesuai keinginan. Di sini saya akan memberi alamat IP untuk Ubuntu A adalah 192.168.10.1. Kemudian tekan tab pada keyboard agar kolom netmask-nya terisi otomatis. Jika settingannya sudah selesai, maka klik Save. Kemudian close tab. Nah, informasi mengenai alamat IP yang baru sudah muncul. Lalu close tab. Saya akan melakukan langkah-langkah yang sama seperti Ubuntu A untuk melakukan setting IP pada Ubuntu B. Untuk Ubuntu B, saya akan memberi alamat IP-nya adalah 192.168.10.2. Untuk melakukan cross-ping IP address Ubuntu A dan Ubuntu B, caranya adalah dengan membuka terminal dengan cara tekan Ctrl plus Alt plus T pada keyboard. Kemudian ketik ping spasi. Kemudian ketik ping spasi alamat IP address pada Ubuntu tujuan. Di sini Ubuntu A tadi alamat IP-nya adalah 192.168.10.1. Lalu tekan Enter. Jika muncul hasil yang seperti ini, maka Ubuntu A dan Ubuntu B sudah terhubung. Install Samba pada Ubuntu B. Saya akan mengecek folder Sambanya terlebih dahulu dengan klik Home Folder, lalu klik Dokumen. Nah, di sini folder Sambanya sudah ada. Kemudian tekan Ctrl plus Alt plus T pada keyboard untuk membuka terminal. Lalu ketikkan sudoku. Input password yaitu jar@2022. Enter. Masuk ke dalam disketnya Samba dengan ketik perintah cd spasi /home /jaringan /dokumen /samba. Nah, di sini jaringan itu merupakan nama user dan dapat dirubah dan disesuaikan dengan nama user pada Ubuntu masing-masing. Untuk melihat isi direktorinya, ketik ls. Nah, untuk menginstal Sambanya, ketik dpkg spasi min i kemudian bintang spasi bintang. Tekan enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Jika prosesnya sudah selesai seperti ini, maka bisa close tab. Di sini saya akan membagikan folder mata kuliah. Caranya adalah dengan klik kanan pada folder, kemudian pilih Properties. Pada tab Permission, pastikan kolom folder akses pada Owner, Group, maupun Others berisikan Create and Delete Files. Lalu klik Apply Permission. Pada tab Share,
Pastikan sudah mencentang kolom share this folder dan allow others to create and delete file. Setelah itu, klik Create Share dan Close tab. Arahkan kursor pada ruang kosong tempat folder yang akan dibagikan. Lalu klik kanan, pilih Properties. Jika tadi yang disetting adalah folder mata kuliah, maka sekarang yang disetting di sini tertulis adalah Download Properties. Kemudian pada tab Permission, pastikan kolom folder akses pada owner, group maupun others berisikan create and delete file. Lalu klik Apply Permission. Pada tab Share, pastikan sudah mencentang kolom share this folder dan allow others to create and delete file. Lalu klik Create Share. Jika sudah, close tab-nya. Langkah selanjutnya adalah buka aplikasi Samba dengan klik Dash Home. Lalu ketikkan Samba pada kolom search-nya. Klik pada ikon aplikasi dari Samba. Input passwordnya yaitu cher@2022. Lalu klik OK. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi Samba. Klik ikon berbentuk tambah untuk memasukkan folder yang akan dibagikan. Kemudian klik browser untuk mencari folder yang akan dibagikan. Tadi saya menyimpan foldernya di download. Tadi saya menyimpan foldernya di home. Nama usernya adalah jaringan. Dan saya menyimpannya di download. Nah, saya akan membagikan folder mata kuliah. Klik lalu tekan Play. Di kolom sharing ini, kita bisa mengubah nama folder yang akan dibagikan sesuai keinginan. Di sini saya biarkan seperti ini saja. Kolom description-nya juga saya biarkan kosong seperti ini. Dan untuk permission-nya, saya akan mencentang kedua pilihan, yaitu writable dan visible. Agar nanti komputer yang menerima folder mata kuliah ini bisa melihat dan juga mengubah isi yang ada di dalam foldernya. Klik tab Akses. Di sini arahkan tanda titiknya pada kalimat Only allow access to specific user, agar folder yang di-share nanti hanya dapat dibuka oleh komputer lain dengan memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Dan saya akan mencentang pilihan pada kalimat jaringan. Setelah itu klik OK. Kemudian buat password sharing foldernya dengan cara ketik ctrl+alt+t untuk membuka terminal. Kemudian ketik sudoku, input passwordnya cher@2022. Kemudian ketikkan smp passwd. Dan enter. Masukkan password yang akan digunakan untuk sharing foldernya. Di sini saya akan menggunakan passwordnya ABCDE. Lalu tekan enter. Masukkan konfirmasi dari password barunya, yaitu ABCDE. Lalu tekan enter. Setelah itu ketik service smpd restart. Untuk merestart service SMPD-nya. Lalu tekan enter. Kemudian ketik service nmpd restart. Untuk merestart service nmpd-nya. Jika sudah, maka
bisa cool step-nya. Untuk mengambil atau mengakses folder mata kuliah yang tadi telah di-share oleh Ubuntu B, caranya adalah klik Dash Home, lalu ketikkan // spasi alamat IP dari Ubuntu B. Alamat IP-nya tadi adalah 192.168.10.2. Lalu tekan Enter. Maka akan tampil folder yang tadi telah di-share. Dan jika saya ingin membuka folder mata kuliah dengan klik kiri 2 kali, saya harus memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Di Ubuntu B tadi, username-nya adalah jaringan dan passwordnya adalah ABCDE. Kemudian ketikkan copy. Dan saya bisa mengakses file-file yang ada di dalam folder mata kuliahnya. Demikian presentasi dari hasil kerja tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.